Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Allah menciptakan makhluk ada 4 kelompok. Pertama, makhluk yang berkelas binatang. Hanya diberi nafsu saja oleh Allah, tidak diberi akal. Ada lagi makhluk malaikat yang diberi akal saja tanpa nafsu. Ada lagi makhluk yang kelasnya tumbuh-tumbuhan, tidak punya akal, tidak punya nafsu. Manusia diberi Allah punya akal, punya nafsu. Artinya punya keinginan, nafsu itu keinginan, punya akal, pemikiran. Kalau keduanya ada pada manusia, maka manusia itu perlu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu itu hasrat atau keinginan. Andai kan manusia nggak punya nafsu, ya nggak punya keinginan, hanya ingin tidur, nggak ingin makan, tidak ingin bersuami istri, tidak punya keinginan apa-apa, nggak ingin belajar. Makanya nafsu juga penting, keinginan yang menjurus ke arah positif. Akal juga begitu penting bagi manusia untuk menciptakan sesuatu yang belum diketahuinya, termasuk untuk belajar. Oleh karena itu, nafsu dan akal ada pada manusia, maka manusia itu harus diarahkan ke arah yang lebih bagus. Jangan sampai manusia itu akalnya ditumpahi oleh nafsu, tapi harus sebaliknya, nafsu itu jadikan kendaraan. Sehingga bahasa kalimat hikmahnya, nafsuka matiyatuka, jadikan nafsu itu sebagai kendaraanmu. Artinya manusia itu harus bisa nyetir nafsunya sehingga menjadi orang yang lebih bagus. Karena Allah berikan kelonggaran pada manusia, ikut nafsu monggo, ikut akal monggo. Di Al-Quran banyak itu tentang agama, misalnya la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama ini, artinya bebas manusia kemana kemari. Ada lagi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, mau fujur lacut monggo, wa taqwaha dekat dengan Allah monggo. Ada lagi ayat Al-Quran di surat Al-Kahfi, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, siapa yang mau iman, imanlah, dan barang siapa yang ingin kufur, kufurlah. Tapi terusnya ayat, inna a'tadna lil-zalimina naro, kami telah menyiapkan pada orang-orang yang zalim disapkan berupa neraka yang ahata bihim suradiquha, yang menjilat-jilat apinya. Oleh karena itu, kalau manusia ingin selamat dunia, selamat akhirat, maka pedomannya harus mengikuti Allah. Allah sudah memberikan pedoman berupa Al-Quran yang harus kita kaji, harus kita dalami, harus kita ikuti. Karena banyak fungsi Al-Quran, diantaranya tadi dalam ayat, bulan Ramadan adalah bulan dirukannya Al-Quran, hudal linnas. Fungsi Al-Quran pertama adalah memberikan petunjuk pada manusia. Oleh karena itu, tidak ada hentinya kita minta petunjuk pada Allah. Setiap sholat kita pasti ada kalimat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus, Islam yang sebenarnya. Karena Islam sendiri, Nabi telah menyampaikan, ada pecahan sampai 73 pecahan. Yang selamat hanya satu. Oleh karena itu, kita harus mengikuti ajaran Allah, aturan Allah, Islam yang benar-benar, Islam yang rahmatan alamin, Islam yang bawa kedamaian, yang memberikan rahmat pada seluruh alam. Itulah yang kita kehendaki dari ayat ihdinas siratal mustaqim. Karena siratal mustaqim itu siapa yang diikuti? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat oleh Allah. Ya Allah, telah engkau beri nikmat. Siapa mereka? Di surat An-Nisa ayat 69, Allah menjelaskan, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyhada wassalihin. Ada 4 kelompok ini yang kita jadikan idola, yaitu para nabi, wasiddiqin, orang yang jujur-jujur, nabiyyin wasiddiqin wasyhada, orang yang mati syahid, kemudian wassalihin, orang yang soleh yang masih hidup di dunia ini. Maka inilah sebagai cermin kita. Kalau kita ingin tahu siapa jalan yang benar, ya itulah orang-orang soleh. Orang soleh itu siapa?
orang yang bisa mengikuti Allah, hak-haknya Allah diikuti, dan maknanya juga begitu. Al-qaimu li huquqillah wa huquqi ibadi. Orang-orang yang bisa mendatangkan haknya Allah, ya salat, ya puasa, ya zakat, ya haji, kemudian juga aturan manusia. Al-qaimu bi huquqillah wa ibadi, hukumnya manusia. Dan manusia juga baik serawungnya, namanya rahmatan lil alamin, kaisa padanya seluruh. Bukan Islam yang liberal, bukan Islam yang mengajak sentimen-sentimenan atau Islam yang radikal. Itulah Islam yang bagian yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fungsi Al-Qur'an yang pertama hudal linnas, petunjuk pada manusia. Yang kedua bayinatin, Allah memberikan penjelasan tentang petunjuk itu. Allah memberikan penjelasan misalnya ayat tentang munakahat. Karena orang itu punya nafsu, baik atau jelek terserah manusianya, tapi Allah punya pedoman, ada ayat-ayat munakahat, ayat yang berkaitan dengan perkawinan, ada ayat yang berkaitan dengan waris. Itu semua bagian bayinat minal huda. Dan kisah-kisah di Al-Qur'an. Kisah Al-Qur'an itu juga berbayinat tentang petunjuknya Allah. Baik, jadi orang yang baik atau jelek, di kisah itu sudah banyak di Al-Qur'an. Kemudian Al-Furqan, Al-Qur'an itu memberikan pembeda, jelas yang baik, mana yang jelek. Oleh karena itu, kadang-kadang definisi baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Oleh karena itu, Al-Qur'an itu yang kita anggap baik. Misalnya seperti waris. Menurut manusia, waris itu ya imbang atau mungkin banyak perempuan, karena perempuan nggak banyak bekerja sehingga perlu diberes yang banyak. Bukan seperti itu. Al-Qur'an nggak seperti itu, malah laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Karena apa? Laki-laki itu nanti kalau sudah menikah punya kewajiban menghidupi perempuan, anak-anak, istrinya dan anak-anaknya itu. Oleh karena itu laki-laki pantas 2 kali lipat bagian perempuan. Itulah baik menurut Allah, karena belum tentu baik menurut manusia. Tapi kita harus tunduk dengan hukumnya Allah, yaitu di Al-Qur'an. Oleh karena itu kita berusaha sekuat tenaga. Di bulan Ramadan ini kita harus bisa mengekek nafsu, menahan nafsu, keinginan yang jelek-jelek kita hindari, keinginan yang bagus-baguslah yang kita lakukan. Bagus menurut Allah, bagus menurut manusia, itulah pedoman kita. Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.